Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala amal yang baik tidak diterima Allah kalau tidak dengan hamdalah. Semua jerih payah, titik penuh keringat kita pagi ini akan bernilai ibadah. Bapak-bapak polisi yang mengawal kita pagi ini, kalau dia niat itu karena Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah. Maka kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu majlis bangkai. Maka kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, majlis mayat yang bergelimpangan. Maka kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita tolong ini syariat siapa? Yang kita bantu ini siapa? Tapi Allah tak perlu bantuan kita. Allah Maha Kuasa. Yang kita tolong ini adalah diri kita sendiri. Suara yang menggelegar pagi ini akan diganti Allah dengan surga Jannatun Naim. Semua yang bertungkus lumus, bersusah payah, datang dari tempat yang jauh mengusahakan acara ini, semua bernilai amal soleh. Ibadah bukan hanya puasa sunat, ibadah bukan hanya salat berjamaah. Menegakkan kebenaran adalah ibadah. Pagi ini kita sedang menegakkan apa? Yang kita tegakkan adalah kebenaran, supaya syiar tetap tegak di atas bumi Allah. Allahu Akbar. Negeri ini merdeka atas teriakan. Bung Tomo berteriak di Surabaya. Apa yang diteriakannya? Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan demam karena penyakit malaria di tengah hutan. Apa yang diteriakannya? Negeri ini merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jangan lupa itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Yang mengibarkan bendera itu dalam keadaan puasa. Setelah bendera dikibarkan, Presiden Soekarno mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa yang mereka teriakkan? Maka pada hari ini mereka yang menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran, mereka tidak layak tegak, mereka tidak layak bernafas di atas muka bumi Allah. Allahu Akbar. Orang Makassar, kalau ada adik perempuannya diusik oleh laki-laki hanya sekedar merusak kehormatannya, dia akan panggil laki-laki itu, dia akan berikan badik, dia akan berikan. Kalau engkau tidak sanggup membunuhnya, tidak menghabisi nyawanya, kau jangan pulang ke kampung ini sebagai laki-laki. Kita negara hukum, kita negara yang mendukung hukum negara. Ada KUHP. Kita tidak akan berteriak dengan slogan kekerasan tanpa hukum. Saya tidak akan mengambil badik memberikan kepada laki-laki, kau tikam dia. Tidak, karena kita percaya kepada hukum. Yang kita tuntut adalah tegakkan hukum yang sudah kita tegakkan bersama konstitusi negara. Allahu Akbar. Tegakkan hukum ini. Jangan hanya berlaku pada orang tua yang memotong batang kayu di depan halaman rumahnya, dipenjara sekian tahun. Tapi ini yang sudah menodai hukum Allah, menodai syariat Rasulullah, menodai Al-Quran. Wajib negeri ini menegakkan hukum. Kalau tidak, maka kita adalah pengkhianat konstitusi Pancasila, pengkhianat KUHP. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak polisi yang ada di Polri, bapak polisi yang ada di Polda sudah menerima laporan
mereka yang menindak dengan tegas, mereka yang menindak ini dengan cepat, kita doakan supaya panjang umurnya, diberikan dia husnul khatimah. Mereka yang berkuasa itu akan pensiun, setelah pensiun mereka akan mati. Yang mereka tinggalkan adalah amal soleh. Apa amal soleh polisi? Apa amal soleh jaksa? Ketika dia sanggup menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya mereka istiqomah dalam agama Islam. Kita doakan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang menegakkan syariat Allah. Tapi kalau mereka khianati doa ini, maka Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Kita semua yang hadir ini mendoakan orang-orang yang menegakkan hukum demi membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berbuat melawan Fir'aun, ketika Nabi Isa alaihi salam berbuat melawan Romawi, ketika Muhammad sallallahu alaihi salam berbuat melawan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka sudah melewati peran mereka. Sekarang ini zaman kita, ini hidup kita. Apa yang kita buat sekarang? Allah Akbar. Apa yang kita lakukan sekarang? Maka berbuatlah seperti yang apa ada dalam tangannya. Seekor semut membawa sebutir gula, bawa, engkau tidak hina karena kau hanya seekor semut. Tapi bila kau seekor gajah, maka bawalah batang kayu yang besar. Hari ini adik-adik mahasiswa, para aktivis datang membawa bendera. Jangan kalian merasa kecil. Adik-adik mahasiswi, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak setuju dengan perbuatan si kafir itu. Jangan kalian merasa kecil. Kalian mungkin seekor semut, tapi kalian sudah berbuat. Tapi gajah-gajah, kenapa tidak membawa kayu yang besar? Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan yang dipinjamkan Allah ke tangan kalian itu bukan hadiah, itu bukan gratis. Itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Jika tidak kalian tunaikan, kalian akan dituntut di mahkamah pengadilan Allah. Allahu Akbar. As-sakitu anil haq, orang yang diam ketika Quran diinjak, orang yang diam ketika syariat Nabi Muhammad ditindas. Syaitan akhras, mereka adalah setan bisu. Apa mereka itu? Mereka setan bisu. Jangan menjadi setan bisu. Allahu Akbar. Yang kita inginkan dari acara ini tiga. Yang pertama, jangan ada lagi orang kafir berani menjadi pemimpin di tengah umat Islam. Mau jadi bupati di Papua, silakan. Mau menjadi wali kota di Tapanuli Utara, silakan. Itu memang tempat kalian. Tapi kalian menjadi penguasa di tengah umat Islam, jangan pernah tawar itu. Karena kami adalah, Nabi mengatakan kami yang beriman ini seperti lebah. Lebah tak pernah mengganggu orang, tak pernah lebah bersarang lalu patah ranting. Dia tidak pernah mengganggu. Tapi kalau sudah diganggu, kemanapun kami akan kejar. Allahu Akbar. Yang kedua, ini adalah syiar menunjukkan kekuatan umat Islam. Jangan pancing umat Islam dengan penistaan, yang menistakan Al-Quran di Facebook, yang mengupload gambar-gambar menghina ulama di internet. Kalian mungkin selamat hari ini, tapi besok, lusa, negeri ini akan bergejolak. Kalian yang menganiaya, kami akan cari kalian, walaupun kalian bersembunyi di lubang biawak sekalipun. Jangan hina agama ini, jangan hina syariat ini, jangan hina Quran kami. Kalian akan mati dalam genggaman anak cucu kami nanti di masa akan. Yang ketiga, kita berkumpul bersama memberikan motivasi kepada bapak-bapak jaksa penuntut umum, kepada bapak polisi, supaya mereka kuat mengemban amanah, supaya mereka berani menegakkan hukum ini. Itulah yang kita harapkan. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu.
Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarlah suara kami, suara rakyat Indonesia, suara masyarakat Indonesia, suara mahasiswa. Sebagai kontrol sosial, sebagai agen objek, betul kawan-kawan? Kalau kami tidak turun ke jalan, apakah kalian mendengar beberapa keluhan dari masyarakat Indonesia? Kalau kami tidak berdemonstrasi, apakah kalian tahu kesengsaraan masyarakat Indonesia? Hidup mahasiswa! Rakyat adalah raja! PDIP hadapi tsunami politik. Partainya mereka terancam dibubarkan. Pembubaran partai politik pengusul RUU HIP oleh Dr. Haji Abdul Hai Ramadan, SHMH, Direktur HRS Center. Kegaduhan atas keberadaan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP tidak berhenti. Walaupun pemerintah menyatakan menunda pembahasannya, elemen rakyat semakin giat melakukan penolakan dan penghentian pembahasan RUU. Jadi bukan hanya ditunda, terlebih lagi saat ini dipersoalkan siapa pihak pengusul RUU HIP. Pernyataan politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, pengusul RUU HIP, sangat penting diungkap ke publik. Sebab pengusul bisa masuk dalam kategori pemberontak negara. Penulis dapat memahami pernyataan tersebut bahwa pengusul dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Undang-undang ini diterbitkan memang secara khusus guna mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari adanya ancaman dan bahaya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Terkait dengan hadirnya RUU HIP, maka pokok persoalan menunjukkan masuknya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dengan berbagai implikasi yuridisnya. RUU HIP menggunakan nomenklatur ideologi. Namun substansi inti dari RUU justru memasukkan dasar filsafat negara atau filosofis Groundslack dan bahkan melakukan perubahan signifikan terhadap Pancasila. Perubahan dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan sosial. Keadilan sosial disebutkan dalam RUU HIP sebagai sendi pokok Pancasila. Dengan demikian, posisinya menggantikan sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya perubahan posisi mutasi sila, hal ini secara tidak langsung juga mengamandemen pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa akan tergantikan dengan negara berdasar atas keadilan menjadi titik sentral dari kehidupan kenegaraan. Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep keadilan sosial versi sosialisme komunisme. Kemudian perihal ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU HIP. Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong. Walaupun pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, namun hal itu bukan menjadi keputusan BPUPKI.
Oleh karenanya, penggunaan istilah ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah atau mengganti Pancasila. Perubahan demikian pastilah dilakukan secara sengaja yang menunjuk dengan maksud, yakni menghendaki atau mengetahui baik perbuatan maupun akibatnya. Perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara disederajatkan dengan mengganti. Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal atau predicate crime, yakni menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Dan selengkapnya dapat dilihat pada pasal 107 huruf D yang menyebutkan barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 107 huruf D ini merupakan delik pemberat dari pasal 107 huruf A. Pasal 107 huruf A terdapat perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme tidaklah dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelakunya hanya melakukan menyebarkan atau mengembangkan. Tidak demikian halnya dengan pasal 107 huruf D, pelaku menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dalam kaitannya dengan kehadiran RUU HIP, maka partai pengusul dengan memasukkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dapat dipidana dengan dasar adanya kesalahan sebagai unsur subjektif yang ditandai adanya kesengajaan dengan maksud partai pengusul dengan para anggotanya tentu terkait pernyataan kolektifnya. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat pernyataan pikiran kolektif guna pemenuhan maksud perubahan Pancasila sebagaimana terdapat dalam RUU HIP. Pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah. Adapun kegiatannya merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan. Pembuat delik kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang ditujukan pada suatu tindak pidana. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, perbuatan menunjuk pada tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme melalui lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun. Pembentuk undang-undang menambahkan frasa dan atau melalui media apapun memang mengandung pengertian yang luas. Menurut penulis, termasuk dalam kaitan perumusan rancangan undang-undang in casu RUU HIP. Sepanjang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maka partai pengusul RUU HIP dapat dijerat dengan pasal 107 huruf D. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila, maka kesengajaan sebagai maksud memang diarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya menyangkut bentuk pertanggungjawaban terhadap partai pengusul sebagai responsen. Maka pelaku asas strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, pelaku sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Adapun kewenangan pengajuan pembubaran ada pada pihak pemerintah melalui gugatan pada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan permohonan pembubaran partai politik antara lain didasarkan pada alasan menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme atau pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian, kedua alasan ini sangat relevan dengan perubahan atas Pancasila. Sebagaimana terdapat dalam naskah RUU HIP, patut dicatat pasal 107 huruf D tergolong delik formil, tidak memerlukan adanya suatu akibat. Jakarta, 19 Juni 2020. Sementara itu, RUU HIP, PDIP hadapi tsunami politik oleh Hersubino Arif. PDIP dan partai politik pendukung pemerintah salah kalkulasi soal RUU HIP. Kelihatannya mereka menduga bakal selamat, sukses menyelundupkan dan menggolkan undang-undang seperti sebelumnya. Mumpung sedang pandemi, mumpung rakyat sibuk dengan urusan perut dan periuk nasi, mumpung elemen masyarakat kritis dan mahasiswa tak bisa turun ke jalan. Optimisme itu tidak berlebihan. Sejauh ini mereka selalu sukses bekerja untuk kepentingan oligarki, meloloskan undang-undang di balik tabir pandemi. Mulai dari Undang-Undang Minerba,
sampai yang kelas kakap seperti Undang-Undang Kebijakan dan Stabilitas Keuangan Negara alias Undang-Undang COVID-19. Semua berhasil digolkan, melenggang mulus tanpa perlawanan yang berarti. Hanya riak-riak gelombang kecil yang hilang dengan sendirinya tertelan waktu dan berbagai isu. Tapi kali ini mereka salah hitung, terlalu serakah dan kemaruk aja mumpung. Mereka barangkali lupa dengan pepatah tak ada pesta yang berakhir. Ketika lampu menyala dan musik berhenti, mereka seperti tersadar dari mimpi. Perlawanan publik kali ini bukan hanya riak ombak kecil yang mengayun dan meninabobokkan, sudah berubah menjadi gelombang pasang. Bila salah antisipasi, bisa menjadi tsunami, menggulung mereka sampai jauh ke daratan. Tsunami politik tidak hanya bagi PDIP, tapi juga bagi pemerintahan Jokowi. Setelah terpecah belah selama rezim Jokowi berkuasa, baru kali inilah kekuatan agama dan nasionalis bersatu. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, PP Muhammadiyah, PBNU, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, sampai Forum Purnawirawan TNI Polri. Belum lagi berbagai ormas dan elemen-elemen masyarakat lain yang tak terhitung jumlahnya. Semua bersatu padu menolak RUU HIP. Padahal MUI masih dipimpin nonaktif Wapres Ma'ruf Amin di kalangan Purnawirawan dan mantan Wapres Tri Sutrisno yang kini menjadi anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. RUU HIP tak lagi membuat mereka melakukan kalkulasi politik pragmatis. Ini merupakan soal prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. PDIP tampaknya sedang beryuforia kuasa. Mereka lupa atau mungkin terlalu percaya diri, berani dan nekat menabrak isu yang selama ini menjadi tabu terbesar bangsa, yaitu the biggest tabu. Masalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebangkitan PKI. Dua isu ini langsung membuat berdiri tanduk berbagai elemen masyarakat, menyatukan kekuatan yang selama ini terpecah belah. Tak ada pilihan lain lagi bagi PDIP harus menarik mundur, yaitu menarik diri mundur teratur. Apalagi partai-partai pemerintah yang sebelumnya sampai mendukung langsung baik badan dan cuci tangan, PDIP ditinggal sendirian menghadapi badai. Tudingan anti agama dan memberi ruang kebangkitan PKI terlalu berat untuk ditanggung. Apalagi rakyat kini sedang sangat sensitif dan waspada atas isu dominasi modal dan tika Cina. Pemerintah setelah melalui perdebatan sengit di jajaran Polhukam akhirnya melemparkan bola panas itu kembali ke DPR. Tinggallah PDIP yang kini. Apa kalian mau dijajah lagi seperti dahulu kala? Apa tidak kurang 350 tahun kita telah dijajah oleh bangsa lain yang budayanya, yang lain-lainnya berbeda dengan apa yang menjadi kultur Indonesia, saudara-saudara. Setuju orang? Setuju? Setuju? Lah kok lemes? Setuju? Tidak, begitu dong. Setuju? Kok setuju? Dadah. Yang dilakukan oleh rezim Jokowi hari ini. FMN secara tegas menyatakan bahwa pelanggar hak asasi manusia, merampas hak demokrasi rakyat, yang menginjak-injak rakyat adalah rezim Jokowi. Dengan berbagai kebijakannya yang tadi sudah disampaikan, bahwa rezim Jokowi di periode pertama hingga hari ini terus memperlihatkan watak aslinya sebagai rezim yang anti terhadap rakyat. Terus memperlihatkan melalui kebijakan-kebijakannya bahwa rezim Jokowi terus merampas hak-hak demokratis rakyat. Termasuk apa yang dihadapi oleh pemuda mahasiswa di kampus-kampus. Kita tahu bahwa kampus harusnya menjadi tempat untuk memproduksi ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan rakyat Indonesia.
untuk memproduksi seluruh pengetahuan, untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penindasan. Namun hari ini, di bawah kaki rezim Joko Widodo, kampus justru dijadikan sebagai pabrik untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang memanipulasi dan menipu rakyat Indonesia. Kampus melalui profesor-profesornya, lembaga-lembaga penelitiannya, dan seluruh instrumennya dijadikan alat untuk melegitimasi secara akademik segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi. Ketika rezim Jokowi ingin merampas tanah rakyat di desa-desa, kampus yang dijadikan alat untuk menerbitkan hasil studi dan hasil kajian akademiknya untuk melegitimasi perampasan tersebut. Ketika rezim Jokowi ingin merampas upah buruh di Indonesia, kampus juga dijadikan alat untuk memproduksi dan melegitimasi hal tersebut. Itulah kenapa kemudian hari ini Front Mahasiswa Nasional di 26 kota yang ada di Indonesia melakukan aksi untuk menyampaikan seluruh persoalan rakyat dan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemuda mahasiswa untuk keluar dari belenggu yang dilahirkan oleh tindasan rezim Jokowi. Jokowi di berbagai forum, di berbagai tempat terus memberi ceramah, terus memberi pidato tentang kebersamaan, tentang keberagaman, tentang kesejahteraan rakyat, tentang pentingnya menjaga dan menjunjung tinggi Pancasila. Tapi faktanya, bagi FMN, Jokowi adalah aktor utama yang menginjak-injak Pancasila. Jokowi adalah aktor utama yang anti keberagaman, yang anti kebersamaan dan anti rakyat, kawan-kawan. Karena dengan perintah dan kebijakannya lah dia membunuh pemuda mahasiswa di bulan September dan Oktober kemarin, kawan-kawan. Karena dengan perintah dan kebijakannya lah dia merampas tanah kaum tani di pedesaan, membunuh kaum tani, membunuh kelas buruh secara perlahan-lahan dengan kemiskinan. Apakah itu yang disebut dengan rezim Pancasilais? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini FMN juga ingin menyampaikan bahwa sudah waktunya seluruh rakyat dan pemuda mahasiswa menyatakan dengan tegas bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi rakyat Indonesia, bahwa rezim Jokowi adalah musuh utama bagi seluruh pemuda mahasiswa. Rezim Jokowi yang terus mengabdikan dirinya, mengabdikan pemerintahan ini kepada kepentingan imperialis pimpinan Amerika Serikat, kepada tuan tanah besar, kepada borjuasi besar komprador, tidak akan pernah memberikan sedikit pun kesejahteraan bagi rakyat. Yang ada justru sebaliknya, kawan-kawan sekalian. Biaya pendidikan dan di seluruh Indonesia, di seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini adalah bentuk nyata dari rezim Jokowi yang tidak menginginkan rakyatnya untuk hidup cerdas, yang tidak menginginkan pemuda mahasiswanya memiliki pengetahuan yang tinggi. Di sisi yang lain, perekonomian rakyat terus ditekan, terus diperas, dan terus dirampas oleh rezim Jokowi melalui berbagai skemanya. Terakhir, saya menyampaikan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada seluruh kawan-kawan Front Perjuangan Rakyat, bahwa momentum hari ini bukanlah akhir bagi perjuangan kita, bahwa perjuangan kita tidak hanya dilakukan di perkotaan, tapi perjuangan demokrasi nasional yang sesungguhnya adalah perjuangan pertalian erat antara perjuangan kita di pedesaan untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan perjuangan
perjuangan kita di perkotaan untuk mewujudkan dan membangun industrialisasi nasional. Oleh karena itu, hanya ada satu jalan dan satu cara bagi rakyat Indonesia untuk keluar dari belenggu sistem terbelakang setengah jajahan, setengah feodal saat ini, yaitu melancarkan perjuangan yang keras, perjuangan yang besar, dan memobilisasi seluruh rakyat untuk membangun negerinya, untuk membangun ekonominya, dan berdaulat secara politik. Tanpa bergantung pada investasi dan utang luar negeri, tanpa bergantung pada berjuasi besar komprador dan tuan tanah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam orasi politik hari ini. Terima kasih kepada seluruh kawan. Pancasila mulai mau dipinggirkan, paham komunis berkembang. Di bidang ekonomi, kita hampir sekarang terjajah atau sudah terjajah. Bedakan membangun di Indonesia dengan membangun Indonesia. Agama sedang tetap dicabik-cabik. Kristen diadu dengan Islam diadu dengan Kristen sesama Islam, dipecah. Cina sedang membangun kekuatan bersenjatanya. Berhadapan-hadapan di sana. Di mana tempatnya? Hati ini sakit, bubarkan AB, ganti jadi mewah, ganti oleh pramuka. Bagaimana prajurit tempur Kopassus, Kostrat, Raider? Di daerah operasi namanya apa? Satgas Penegakan Hukum. Padahal doktrin latihan, operasi melawan gerilya, cari, kejar, bunuh. Hilang kepercayaan rakyat, bahaya negara ini. Ikuti kata-kata saya. Kalau kalian ingin bersumpah untuk tanah air, bangsa dan agama, ikuti kata-kata saya dalam tegas. Demi Allah, jika di Poso ada PKI, maka kami akan melibatkan. Demi Allah, jika ada PKI yang ada di Poso, maka kami akan menghancurkannya. Kenapa jadi takut? Awas jangan sampai mengganggu jalan. Ini apa yang dibakar, hei? Kenapa dibakar? Kenapa dibakar? Rak Paluna siksikan harita, rak Paluna siksikan harita, kubur Palu arit tong sina hirup deui. Rak Paluna siksikan harita, rak Paluna siksikan harita, kubur Palu arit tong sina bangkit deui. Kami umat Islam Tasikmalaya siap membela agama dan negara. Kami siap tempur dan pantang mundur. Rak Paluna siksikan harita, rak Paluna siksikan harita, kubur Palu arit tong sina hirup deui. Rak Paluna siksikan harita, rak Paluna siksikan harita, kubur Palu arit tong sina bangkit deui. Kerajaan hari ini kerajaan kebetulan. Mereka menang pun kerana kebetulan. Bendera diterbalikkan, kebetulan. Jalur di bendera tak cukup, kebetulan. Bucu bintang bendera diubah, kebetulan. Abu cimpin dibawa balik dan ditabur, kebetulan. Himpunan 300 bekas komunis, kebetulan. Edar komik propaganda komunis, kebetulan. Rasuah terawung di Pulau Pinang, kebetulan. Isu banglo Menteri Kewayangan lepas, kebetulan. Pengganas LTTE, kebetulan. Rogol Amah, kebetulan. Sokong LGBT, kebetulan. Sebetulnya tuan-tuan, ini kerja siapa? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang tiup api perkauman? Yang resis itu siapa? Yang sedang gelojo menguasai negara ini siapa? Yang menidakkan jasa pejuang kita itu siapa? DAP tuan-tuan.
DAP, saudara-saudari, di tangan DAP kah kita nak harapkan mereka julang agama kita? Di tangan DAP kah kita nak harap dijulang bangsa kita? Di tangan DAP kah kita nak harapkan mereka suap anak-anak kita? Tuan-tuan, agamamu sedang dirobek, bangsamu sedang dicabul, rajamu sedang dipertenda. Pesan Buya Hamka kepada kita, jika masih diam dikala agamamu dihina, tukarlah bajumu itu dengan kain kapan. Saya sudah mencium Pak, Indonesia hari ini seperti 1965. Ulama difitnah, ustadz jadi domba, umat dipecah belah. Siapa yang bermain ini? Syiah dengan komunis. Mereka sudah mulai kompak menghabisi kita sekarang. Lihat Pak, oknum tertentu yang tidak pantas bicara sudah melecehkan ulama dan fatwa, memalukan dan sangat ironis. Yang mereka pincar itu dua, pertama ulama, kedua tentara. Ulama punya masa, tentara punya senjata. Lumpuhkan dua kekuatan kita menguasai Indonesia. Yang mereka incar siapa? Ustaz-ustaz yang keras. Dan antaranya saya, 10 besar akan dihabisi. Siap jihad, hidup mulia atau mati syahid.